Konflik di Timur Tengah kian memanas setelah Israel memborbardir Lebanon. Kini sejumlah serangan balasan juga menyasar Israel, bahkan hingga menjangkau ibu kota Tel Aviv. Sirene terdengar di Haifa, Israel pada hari Jumat setelah ada peringatan mengenai roket yang diluncurkan dari Lebanon. Sejumlah asap terlihat membumbung di atas kota tersebut. Militer Israel dalam pernyataannya menyebutkan bahwa 10 roket telah diluncurkan dengan beberapa diantaranya berhasil dijatuhkan, sementara yang lainnya jatuh di area terbuka. Sebelumnya pada Kamis malam, militer Israel mengumumkan bahwa mereka berhasil menjatuhkan sebuah misil yang diluncurkan dari Yaman yang menyebabkan sirene serangan udara berbunyi di ibu kota. Suara sirene terdengar di berbagai daerah padat penduduk, termasuk metropolis pesisir Tel Aviv. Dalam pernyataannya, militer Israel menyatakan bahwa misil tersebut berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara. Militer Israel memindahkan kendaraan lapis baja ke utara setelah sistem anti pesawat berhasil menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari Lebanon pada hari Kamis. Hal ini menandai kemungkinan akan digelarnya serangan darat ke Lebanon. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus menyerang Hezbollah dengan kekuatan penuh dan tidak akan berhenti hingga semua tujuannya tercapai. Israel telah secara signifikan meningkatkan serangan di Lebanon pada minggu ini dengan alasan bahwa mereka menargetkan Hezbollah. Serangan udara yang dilakukan sejak Senin di berbagai wilayah Lebanon telah mengakibatkan lebih dari 690 orang tewas, sekitar 25% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Staf di rumah sakit di selatan Lebanon berjuang untuk mengatasi lonjakan pasien baru setelah serangan udara Israel di wilayah tersebut. Tim medis mengungkapkan bahwa rumah sakit kewalahan dengan jumlah korban yang terus berdatangan. Termasuk lebih dari 125 orang terluka dan 21 orang tewas dalam 4 hari terakhir. Sebagian besar yang terluka adalah anak-anak, menderita luka bakar serius, patah tulang, dan luka terbuka. Kondisi ini diperparah dengan minimnya peralatan dan obat-obatan. Dalam beberapa hari terakhir, serangan Israel menghantam desa dan kota di sepanjang pantai, menyebabkan kerusakan besar pada bangunan hunian, jalan, dan kendaraan. Di Sakasye, serangan udara menghancurkan deretan bangunan dan mobil yang terparkir. Sedangkan di Sarafan, yang berjarak kurang dari 1 mil, asap masih mengepul dari lokasi serangan yang menghantam area parkir, meninggalkan puing-puing dan mobil yang hancur. Setidaknya 5 orang tewas dalam serangan di Sakasye dan tidak ada korban di Sarafan. Alat berat mulai membersihkan puing-puing di kota Karak setelah serangan udara Israel menghancurkan bangunan di Lembah Beka, Lebanon pada hari Kamis. Israel melancarkan beberapa serangan udara di wilayah timur, termasuk satu yang menghancurkan sebuah jembatan di wilayah timur Laut Hermel, dekat perbatasan Lebanon-Suriah. Di tempat lain, 19 pengungsi Suriah dan seorang warga Lebanon tewas setelah serangan udara Israel menghancurkan sebuah bangunan yang menampung para pekerja. Otoritas kesehatan di jalur Gaza menguburkan 88 jenazah warga Palestina dalam sebuah kuburan massal pada hari Kamis setelah jenazah tersebut dikembalikan dari Israel sehari sebelumnya. Sebuah buldozer menggali parit di salah satu pemakaman di Khan Yunis dan kemudian memakamkan seluruh jenazah. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas mengutuk apa yang mereka sebut perlakuan Israel yang tidak manusiawi dan tidak bermoral terhadap jenazah. Jenazah-jenazah tersebut dikembalikan dalam kondisi ditumpuk di dalam truk tanpa informasi identifikasi. Selama penyerangan Israel di Gaza, pasukan militer telah menggali beberapa kuburan, serta membuat kuburan massal sementara di rumah sakit yang menyimpan jenazah warga Palestina yang tewas selama penggerebekan. Militer Israel membawa sejumlah jenazah ke dalam wilayahnya dengan alasan untuk mencari jenazah sandera atau militan Israel.